Assalamualaikum. Yo, jumpa lagi dengan Ega Petani Milenial. Kali ini kita akan membahas suka duka menjadi petani milenial. Yang saya maksud petani milenial di sini tuh apa ya? Mungkin petani-petani di era zaman sekarang. Terus yang kedua, kita berbudidaya tanaman anti mainstream, misal tanaman hias yang di sini saya maksud adalah kaktus, sukulen, kaudex, terus ada ini tanaman karnivora. Terus intinya petani zaman now, petani zaman sekarang yang budidayanya tanaman-tanaman anti mainstream lah. Oke, kita bahas yang pertama. Ya, itu tadi sebelumnya ada video di mana saya menaruh tanaman-tanaman saya. Sebenarnya tanaman itu nggak saya taruh di situ, cuma beberapa tuh memang ada yang saya taruh di teras karena biasanya habis repotting atau mungkin mau kita packing atau mungkin habis kita perbanyak, karena di teras tuh kadang cahaya mataharinya nggak terlalu kuat tapi sudah cukup. Nah, tadi semua terbengkalai. Terbengkalainya yo amburadul lah. Itu biasanya yang bikin kayak gitu tuh ada dua kemungkinan. Kucing saya sendiri, satunya lagi ayam tetangga. Tapi yang paling sering adalah ayam tetangga. Dimana di bapak saya kan juga punya burung. Burung perkutut, burung burung kicauan lah. Itu pakan burung itu sering jatuh. Nah, disitulah ayam-ayam tetangga akhirnya mencari makan. Ya jenenge kewan, namanya juga hewan, nggak punya otak kan. Mereka ya sesuka hati merusak apa yang kira-kira memang itu bukan sesuatu yang mereka cari. Misalkan dia nyarinya makan, misalkan di situ ada tadi bekas pakangan burung, dia matok-matok pot-pot saya berkelimpangan. Ya harusnya yang kayak gitu yang mikir tuh orangnya, entah saya yang harus berhati-hati menaruh tanaman atau orang yang punya ayam. Yang kedua, terkadang teori itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebagai contoh kaktus ini ya, kita ganti posisi kamera. Nah, untuk kaktus ini kalian silahkan tonton dulu videonya sebelumnya yang di sini kanan atas itu. Ini kaktus yang waktu itu antara dehidrasi apa kena kutu. Waktu itu kita cek sebenarnya akar masih aman, jadi kemungkinan dehidrasi. Nah, ini tuh kemarin menurut saya sudah cukup adaptasi di dia tuh. Di sini udah muncul semacam bulu baru. Tetapi ya karena ulah ayam itu ini kemarin pokoknya ngelimpang. Airnya jadi beberapa hari kan nggak saya cek karena saya kan memang kadang tuh mobile banget ya, antara di rumah sini, di rumah Wates atau di rumah Sleman. Akhirnya stres lagi. Terus ini terpaksa akarnya saya potong karena kemarin tuh malah kayak tanda-tanda busuk gitu, akarnya saya potong. Terus selanjutnya ini juga ada Astrophytum asterias Super Kabuto V-type. Ini keren banget ini. Ini double head harusnya. Ini akhirnya nggak terselamatkan juga. Saya tuh waktu itu agak kurang memperhatikan. Sebenarnya dari warna sudah kelihatan ada tanda-tanda tidak sehat, tapi saya masih menduga-duga, oh kemungkinan sunburn. Oke lah, waktu itu saya teduhkan sama intensitas airnya saya tambah. Ternyata habis dulu dipegang kok ya yang ini tuh agak lunak, cabut. Pas dikasih diteduhan ternyata kutuan ini. Akarnya kemarin udah saya treatment seminggu, ternyata tetap airnya busuk menjalar. Ya udah, ini coba saya potong. Semoga ini masih bisa, tapi kelihatannya ini kayak video yang satu ini. Sekarang tanggal 5 Agustus yang kita perlakukan kemarin akhirnya mati, udah busuk ini. Antara memang sudah susah banget diselamatkan atau saya terburu-buru untuk naruh di atas media. Ini kita buang aja.
Nah itu udah telat tuh. Itu juga Astro yang sebelumnya udah kita buat videonya juga telat penangannya, akhirnya kayak gitu. Untuk yang ini nggak tahu ya, ini habis ini coba, ini akarnya kan harusnya double head, no, lumer kayak gini loh ini biasanya. Nah ini udah sampai dalam nih, ini coba nanti kita potong dulu. Nah setelah saya potong, dilihat dari karakternya kayak gini dan juga empuk, ini udah nggak bisa diselamatkan. Ini kayak gini ya. Terkadang kita harus bisa mengambil keputusan, khususnya untuk kaktus ya, sebenarnya tanaman lain juga. Kita misalnya kayak gini, kemarin harusnya cepat-cepat ditangani pada saat awal akar tahu kayak gitu, nggak usah dipaksakan. Ini kan karena double head, saya kemarin memaksakan, ya udah semoga masih bisa hidup, ternyata akar tetap nggak bisa. Potong aja semua, terus kita belah kayak gini. Setelah kita belah harusnya kayak gini tuh, misalnya masih bisa terselamatkan, kita sambung aja, kita grafting, karena tujuannya malah bisa jadi indukan. Memang butuh proses lagi. Ini saya nggak berani grafting kalau kayak gini, ini udah jelek, tinggal berharap aja ini kering, nggak tambah lunak. Yang ini loh ya, nanti bisa kita akarkan. Kalau ini udah nggak bisa diselamatkan, ini nanti kita buang. Padahal harga kaktus ini waktu itu ya, karena ini termasuk kaktus koleksi ya, di atas 1 juta ini. Yang ini dulu ya masih murah, kalau yang ini udah dari dulu di atas 1 juta. Yang ketiga, nggak semuanya kok duka terus, yang ketiga ini suka. Nah ini ada Venus flytrap yang kemarin kita habis reporting, kita split, ada tanda-tanda kehidupan. Terus yang satunya lagi mana ya, nah di sana itu. Nah ini anakannya juga udah kelihatan tambah gede. Jadi sebenarnya kita yang perlu butuhkan untuk memelihara kayak gini tuh skill basicnya. Silahkan kalian tonton skill basic merawat tanaman karnivora, kaktus di channel saya ini, Ega Nandur, atau channel orang lain juga ada. Yang penting itu kita pegang dulu. Terus selanjutnya yang kita harus perhatikan lagi adalah prakteknya. Kita harus memahami karakternya. Belum tentu apa yang saya lakukan ini di tempat teman-teman, di tempat kalian tuh cocok. Karena ini tadi baru saja cek ke Venus flytrap saya yang outdoor, suhunya kayaknya udah sering hujan, tapi ternyata udara masih kering. Beberapa yang di atas tuh layu. Semoga tuh ya masih bisa hidup lah, karena beberapa ada yang masih kecil-kecil kayak gini. Itu sebenarnya kita udah harus punya ilmu basicnya. Yang selanjutnya tetap praktek habis itu kita coba terus sampai tahu karakter tanaman sama lingkungan tempat kalian tinggal kayak gitu ya. Ini juga, ini kayak gini juga sebenarnya hasilnya nggak sengaja. Ini ulah dari semut. Kan saya yaitu ya, saya budidaya kaktus sendiri, panen buah. Nah begitu buah saya juga teledor lagi, buah cuma saya taruh, hari berikutnya dicolong sama semut, buahnya tuh habis dalamnya. Terus tiba-tiba beberapa kaktus nongol di kayak ini kan tempat saya menanam smart mouse, tiba-tiba nongol itu. Kalau yang ini memang sengaja saya taruh di sini, ini yang sengaja. Kalau yang itu dua itu, satu yang lebih kecil itu tuh nggak sengaja tumbuh di situ. Nah bahkan kemarin beberapa di pot nepe juga tumbuh kaktus. Nah jadi kayak gitu ya, orang yang teman-teman tahu, kalian tahu, kita kadang yang kita tampilkan memang dari segi keberhasilannya, dari segi suksesnya, padahal sebenarnya di balik itu semua banyak kegagalan-kegagalan yang sudah pernah kita alami. Makanya terkadang ada orang kok dibilang pelit ilmu, sebenarnya itu bukan pelit ilmu. Pertama karena takut kita memberikan saran yang kurang tepat. Yang kedua ya memang kadang ada yang pelit ilmu juga. Nah kita udah melewati bertahun-tahun dan melewati banyak kegagalan, banyak kerugian, so kalian cuma tinggal minta seenaknya aja. Kadang ada yang kayak gitu masih merahasiakannya, masih kadang dijual juga ilmu kayak gitu. Nah ini kaktus saya banyak nih, ini baru aja di 1 toples. Itu tadi yang rugi ya ada, yang jadi cuan juga alhamdulillah banyak. Yang penting kita syukuri aja semuanya, terus belajar lagi kayak gitu ya. Itu sih pesan dari saya ya. Saya walaupun masih belajar juga, tapi mungkin dari apa yang saya katakan, yang saya share di video kali ini,
bisa kalian petik hikmahnya, ambil manfaatnya. Semoga kalian juga yang baru memulai jangan kapok, terus berusaha, kalian baca peluang, dan semoga siapa tahu rezeki kalian juga ada di sini gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Syukur-syukur kalian nonton iklannya, jangan di skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.